Kedua, lingkaran L dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky min 12 sama dengan 0 itu melalui titik negatif 2,8. Maka pusatnya adalah berapa? Oke, kita tulis ulang dulu persamaan lingkarannya. X kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky min 12 sama dengan 0. Nah, karena ini katanya melalui min 2,8, maka min 2-nya kita masukkan ke x-nya. Kemudian 8-nya kita masukkan ke y. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan nilainya si k ini. Ya, kita masukin aja ya, min 2 kita kuadratin jadi 4 ditambah dengan 64 ya. Dikurangi dengan 8 ditambah dengan y-nya kita ganti jadi 8, jadi 8k min 12 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung angkanya di sini. 4 tambah 64, 68, kurangi 8 itu 60, 60 kurangi 12, berarti 48 ya. Kita pindah ruas ke kanan, jadi negatif 48, maka K-nya kita dapatkan min 48 bagi 8, min 6. Nah, setelah kita dapat nilai K ya, pusat itu kan yang nempel sama X ini, dan yang nempel sama Y ini ya. Kita bagi negatif 2. Pusat itu yang nempel sama X dan Y kita bagi jadi 2. Jadi 4 dibagi negatif 2, terus K-nya dibagi jadi negatif 2. Nah, 4 bagi negatif 2 itu negatif 2, K-nya itu tadi kan min 6. Min 6 per min 2 juga sama, min 2,3 ya. Ini pusat dari lingkarannya. Jadi langkah pertama, kamu masukkan titiknya ini untuk mencari nilai K. Setelah itu kamu bagi yang nempel dengan X dan Y dengan negatif 2, maka didapatlah pusat dari lingkaran. Lanjut ke soal nomor 23. Persamaan garis singgung lingkaran bla 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 dengan gradien M sama dengan 2 adalah. Oke, langkah pertama kita tentukan pusat lingkarannya terlebih dahulu ya. Seperti tadi, mencari pusat lingkaran itu adalah membagi nilai yang nempel dengan X dan yang nempel dengan Y ini kita bagi dengan negatif 2 ya. Kita dapat 2 per min 2 dan 6, negatif 6 per min 2. Di pusatnya min 1,3. Nah, setelah itu kita cari jari-jarinya. Apa rumus jari-jari? Akar A kuadrat plus B kuadrat min C besar. C besar itu ini C besar. Nah, A sama B-nya itu mana? Ini pusatnya A sama B. Kita masukkan ya, kita kuadratin aja langsung jadi 1 ditambah 9 dikurangi min 40 ya, jadi plus 40. Sehingga R-nya kita dapat akar 50. Udah gitu aja. Nah, langkah selanjutnya persamaan garis singgung itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini Y1 dan X1 nya itu apa? Y1 dan X1 nya itu pusatnya tadi ya. Ini X1, ini Y1. Kita masukin. Jadi Y min 3 sama dengan M nya tadi ini 2, M nya 2 dikali X dikurangi dengan min 1 jadi plus 1 plus minus R nya akar 50 dari akar 2 kuadrat tambah 1. Y min 3 sama dengan kita kalikan 2X plus 2 plus minus akar 50 dikali akar 5. Ya betul. Kita pindah ruas min 3 nya ke kanan jadi 2X plus 5 ya jadinya. Ini ditambah 3 pindah jadi plus minus akar 250. Nah, Y sama dengan 2X plus 5 akar 250 kita sederhanakan akar 25 kan 5 akar 10 itu. Ini nanti biasanya jawabannya seperti ini yang tertulis di dalam pilihan ganda. Oke, itu membuat persamaan lingkaran dengan gradien. Jadi yang perlu kamu apalin ya, mencari pusat dan jari-jari itu kan tadi sudah di soal-soal sebelumnya. Kemudian yang berikutnya kamu hafalkan rumus persamaan garis singgung. Berikutnya soal ke-24. Di sini saya kasih 2 contoh soal biar gampang nanti menjawabnya. Yang pertama,
limit X menuju tak hingga dari 2X min 1 dibagi dengan 3X plus 5 dipangkatkan sesuatu ya, mereka berdua dipangkatin. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, ini memang soalnya seperti ini. Jadi limitnya X menuju tak hingga dengan pecahan yang dipangkatkan. Nah, kamu lihat yang nempel dengan X di atas kan itu ada angka 2. Yang nempel sama X ini ada angka 2, yang bawah ini ada angka 3. Hasilnya adalah ini 2/3. 2/3 dipangkatin ini 2. Kita pangkatin masing-masing jadi 4/9. Gitu aja. Jadi untuk limit menuju tak hingga itu X yang pangkatnya terbesar itu yang kita pilih koefisiennya. Itu sebagai hasil dari limitnya itu. Contoh lagi yang kedua, misalkan limit X menuju tak hingga dari 3X plus 5.000 ya. Mau 5.000 ke 5 juta ini nggak ngaruh karena ini konstanta. Yang ngaruh itu adalah koefisiennya X nanti dipangkatkan dengan 3. Ini sama ya, kamu tinggal lihat yang nempel sama X yang ada di atas dengan yang nempel sama X yang ada di bawah. Kita tulis sebagai hasil, jadi 3/-2 dipangkatin 3 ya. Nah, 3/3 itu kan 3 kali 3 kali 3 27. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, jadi negatif 8. Minnya kita taruh di tengah biar bagus, 27/8 gitu. Nah, ini udah nggak bisa dicoret ya. Kalau mau nyoret kan harusnya di sini dulu sebelum dipangkatin. Seperti itu untuk limit menuju tak hingga. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Nah, ini tentang limit trigonometri dari fungsi cos min cos dengan bentuk seperti ini ya, bentuk sin dan juga fungsi kuadrat. Nah, caranya ini limitnya nanti menuju 0 ya, pasti. Kamu gunakan rumus cos min cos. Limitnya kita tulis lagi, limit X menuju 0. Nah, untuk cos dikurangi cos itu kan tadi di soal sebelumnya udah ada ya di fungsi trigonometri. Rumusnya ada min 2 sin sin, min 2 sin sin. Nah, sin berapa ya? Tinggal kamu lihat yang nempel sama X ini. Nah, ini X-nya kamu tambah, kamu bagi 2. Jadi 7X/2. Kemudian yang satunya kamu kurangi, kamu bagi 2. Jadi 3X/2. Gitu. Dibagi dengan, nah untuk yang bawah X-nya kamu keluarin ke depan. X dikali 4X min 2. Gini. Sin 3X gitu. Nah, hasilnya ya, hasilnya kita coret aja sinnya. Kita coret sinnya dan X-nya dengan X ini juga sama. Kita coret sinnya dan X-nya dengan sin dan X di sini. Jadi sisanya nanti tinggal berupa angka-angka saja. Angkanya yaitu ada angka min 2 dikali 7/2 dikali 3/2 ya, dibagi untuk X yang ini kan nggak dicoret, berarti X-nya diganti dengan yang ada di soal, diganti 0. Jadi 4 kali 0 min 2 gini dikali dengan 3. Kita hitung lagi ya. Nah, min 2 nya ini bisa kita coret. Jadi yang atas itu min 21/2 dibagi, nah yang bawah itu kan min 2 kali 3 ya, jadi min 6. Nah, hasilnya adalah minnya kita coret aja bisa, jadi 21/2 dikali 1/6. Bisa dicoret lagi nggak? Bisa. 6 coretan 21 bagi 3 7 bagi 3 2 ya, jadi hasilnya adalah 7/4 seperti itu.